Ini adalah laptop pertama gua pas zaman PJJ dulu. Jujur aja ya, laptop ini udah hampir aja masuk ke gudang karena ya buat jalanin Windows 10 aja udah ngos-ngosan. Tapi setelah gua ganti OS-nya, sekarang laptop ini kerasa kenceng kayak baru lagi. Hari ini kita bakal buktiin, apakah Linux, terutama Linux Mint yang banyak dari kalian rekomendasiin, beneran bisa nyelamatin laptop lama kalian, atau emang udah waktunya buat beli yang baru. Oh iya, gue juga ada selipin cara install Linux Mint di akhir-akhir video. Spek laptopnya itu i3 Gen 8 dengan RAM 4GB dan pakai HDD 1TB. Buat standar 2026, ini udah bisa banget untuk dibilang kentang. Soalnya, buka menu settingan aja udah patah-patah ya, apalagi mau dikerjain buat hal serius. Tapi pertanyaannya, apakah ini udah murni karena hardware-nya emang udah tua? Atau emang Windows-nya aja yang rakus, makan resource terlalu banyak? Tanpa tunggu lama lagi, let's go! Tapi sebelum masuk ke tesnya, gue ada mau cerita dikit ya. Awalnya tuh gue ngetes pakai Windows bawaan laptopnya ya, jadi emang gue belum pernah hapus sebelumnya. Tapi menurut gue itu hasilnya parah banget ya. Laptopnya cuman idle di desktop aja, tapi udah makan lebih dari 3GB RAM. Akhirnya gue mutusin buat fresh install Windows-nya dari nol. Jadi ya, ini murni Windows baru ngelawan Linux Mint baru. Jujur aja, bolak-balik install OS, ngetes aplikasi satu-satu, dan edit videonya ini butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kalau emang kalian suka sama video testing kayak gini, gue bakal appreciate banget kalau kalian mau tekan tombol like dan subscribe. Itu bener-bener berarti banget buat gue. Oke, langsung aja kita masuk ke tes performanya. Buat tes yang pertama, di sini kita bakal tes booting bareng ya. Kita mulai dengan start kedua OS-nya secara bersamaan ya. Di sini gue percepat sedikit ya, biar kalian nggak nunggu lama. Dan untuk tes kali ini, pemenangnya itu adalah Windows ya, dimana dia cuma perlu waktu sekitar 40 detik. Abis itu baru Linux Mint nyusul di sekitar detik ke 59. Jujur aja, gue juga sempet shock pas pertama kali lihat. Masa sih Windows yang terkenal berat malah menang? Apa gua ada salah install ya? Ternyata jawabannya simple. Windows ini ada satu fitur namanya Fast Startup. Windows itu nggak bener-bener tidur. Dia cuma merem-merem aja sampai kalian senggol dia bangun. Beda sama Linux yang murni ngelakuin cold boot dari nol. Makanya pas kalian nyalain, bangunnya bakal lebih cepet. Jadi untuk masalah boot time, Windows pemenangnya. Pas udah di desktop, gue langsung buka text manager-nya. Yap, di Linux juga namanya text manager. Dan ini hasil yang gue dapet. Untuk RAM-nya di kondisi idle, Windows udah makan 1,7GB. Sementara di sini Linux-nya masih nyantai di 1GB ya. Mungkin ini buat kalian kelihatan kecil ya, soalnya kan cuma beda 0,7GB doang. Tapi kalau dihitung-hitung, ini lumayan banget loh, ngelepas sebesar 17,5% dari memori yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke CPU usage. Di Windows, gue lihat sedikit kejang-kejang di sekitar 17%. Entah CPU-nya lagi ngerjain task apa, tapi di Linux Mint dia nyantai-nyantai aja di 1%. Yang terakhir, gue juga ada cek penggunaan hard drive-nya ya, dan kalian bisa lihat sendiri nih, jomplang banget. Entah apa yang dilakuin Windows sampai hard drive-nya ini bisa loncat-loncat di 90%, tapi di Linux dia nyantai aja tuh di 1%. Performa idle ini menurut gue cukup penting ya, karena bakal berdampak banget sama kesemutan kita pas lagi pakai OS-nya. Jadi ya bisa ngurangin aplikasi patah-patah atau nungguin loading pas RAM-nya kepenuhan. Jadi karena itu, untuk tes yang idle resource, pemenangnya adalah Linux. Sekarang kita langsung masuk ke tes yang kedua. Di sini kita bakal nyobain browsing di kedua OS-nya. Dan biar adil, di sini gue sama-sama pakai browser Firefox. Tab yang bakal gue buka buat ngetes simple aja. Cuman 2 video 4K sama 2 tab general. Di sini gue lumayan kaget ya, karena gue nggak expect sama sekali kalau nih laptop lemot bisa jalanin 2 video 4K dengan lancar di Linux. Soalnya dulu tuh gue pas mau buka YouTube aja perlu waktu sekitar semenit buat loading home screen-nya doang. Di sini Windows juga nggak mau kalah saing ya. 4 tab yang gue mau coba tadi berhasil dibuka. Tapi kalian bisa lihat sendiri kalau di Windows ini videonya lebih sering nge-freeze, dan kalau mau pindah tab kadang-kadang dia not responsive sebentar. Sebenarnya gue juga sedikit bingung ya, soalnya gue udah tes performa CPU-nya buat browsing pakai speedometer 3.1. Benchmark ini bakal ngejalanin berbagai macam skenario yang bisa muncul pas kalian lagi browsing. Dan skor untuk Windows dan Linux-nya bisa dibilang sama. Tapi karena emang di Linux pemakaiannya itu lebih enak dan smooth, pemenang untuk tes kali ini adalah Linux. Oke, sekarang masuk ke tes yang ketiga, yaitu multitasking. Nah, di sini gue sama-sama siapin aplikasi Office ringan yang udah open source juga, namanya LibreOffice. BTW di Linux Mint ini udah pre-installed ya, jadi kalian nggak perlu install lagi. Karena LibreOffice ini lebih ringan daripada Microsoft Office, jadinya kedua OS ini bisa jalanin Office ini tanpa ada kendala. Buat ngetik-ngetik santai sampai copy-paste image yang lumayan gede, di sini masih lancar dua-duanya. Paling ada satu minus poin kecil ya buat Windows, karena pertama kali gue jalanin itu dia loadingnya lama banget. Dan setelah gue tungguin, akhirnya malah not responding. Kalau di Linux, gue nggak ada kendala sama sekali, malah loadingnya cepet banget. Tapi ya, karena kedua OS-nya udah berhasil ngejalanin LibreOffice dengan cukup lancar, jadinya untuk hasil dari tes ini itu adalah seri.
Oke, karena gue sendiri emang pribadi sering ngoding ya, jadi gue mutusin untuk tes yang keempat ini kenapa kita nggak coba coding tipis-tipis. Langsung aja di sini gue install VS Code buat kedua OS-nya ya. Untuk tesnya, gue sama-sama ngoding bahasa C sambil buka YouTube. Dan untuk hasilnya, dua-duanya sama-sama bisa nge-compile ya, nggak ada kendala sama sekali. Tapi, buat kalian yang udah pernah ngoding pakai Windows, harusnya kalian tahu lah betapa ribetnya kalau kita mau install compiler atau package baru. Soalnya, kalau kalian mau bisa pakai di terminal, kalian harus edit environment variabelnya dulu. Sedangkan, kalau di Linux ini sih kebanyakan kalian tinggal ngejalanin satu atau dua buah komen aja, kayak misalkan build essential buat C++, dan abis diinstal dia bakal langsung ready buat dipakai. Buat kalian yang udah pernah nyoba setup Android Studio buat development di Windows, harusnya kalian tahu lah seberapa ribetnya proses setupnya. Jadi karena kemudahan development yang ditawarin sama Linux, pemenangnya untuk tes yang keempat ini adalah Linux. Tapi, kalau cepatnya cuma bertahan 1 minggu doang, emang cukup. Nah, disinilah alasan kenapa Linux menang telak buat jangka panjang. Gua harus akuin dulu sih, setelah gua fresh install, ternyata performa dari Windows ini gak sejelek yang gua kira. Jarak lemotnya gak sejauh itu kalau dibandingin sama Linux Mint. Setidaknya saat ini. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu ya di Windows, namanya Windows Rot. Ibaratnya ya, Windows itu udah kayak bom waktu buat kalian yang punya spek laptop pas-pasan. Mungkin setelah fresh install, bulan pertama bakal lancar banget. Tapi di beberapa bulan selanjutnya mungkin kalian bakal mulai merasa semakin lemot. Dan ujung-ujungnya performanya bakal balik lagi kayak kalian sebelum fresh install tadi. Dan ya, penyakit ini bakal makin kerasa kalau laptop kalian itu kayak laptop gua tadi masih pakai HDD atau hard drive. Dan belum lagi, inget ya, di video ini tuh gue masih ngetesnya pakai Windows 10. Bayangin aja kalau laptop kentang kalian dipaksa ngejalanin Windows 11 yang isinya AI slop semua. Wah, dijamin itu mah bakal lemot banget laptopnya. Kalau di Linux Mint atau Linux in general, sistemnya emang lebih rapi. Performanya dari awal kalian install sampai tahun depan, kemungkinan besar bakal sama terus. Jadi ya, menurut gua, buat jangka panjang, apalagi kalau cuma mau dipakai browsing, ngetik, atau ngoding, Linux lebih masuk akal. Nah, kalau kalian tertarik buat nyelamatin laptop lama kalian, di sini gua bakal ngajarin kalian install Linux Mint barengan ya. Alat pertama yang harus kalian ada buat install OS apapun adalah USB. USB-nya tinggal kalian colok aja ke laptop atau komputer kalian. Abis itu kalian tinggal masuk ke websitenya Linux Mint. Next, kita pindah ke tab download dan tinggal scroll ke bawah dikit. Nah, di sini Linux Mint bakal ngasih kita 3 opsi. Cinnamon itu yang paling estetik tapi juga yang paling berat, Mate itu ada di tengah-tengahnya, dan XFCE itu yang paling ringan tapi UI-nya yang paling biasa aja. BTW buat kalian yang mau lihat Linux Mint Cinnamon lebih dalam, kalian bisa langsung nonton video review Linux Mint gua. Di sana gue pakai Linux Mint yang versi Cinnamon. Karena laptop gue di sini udah lumayan tua, jadi ya di sini gue pilih yang XFCE aja. Tinggal ke bawah dan download salah satu mirrornya. Kalian juga perlu satu tool lagi buat masukin Linux Mint ke dalam USB-nya. Untuk Windows biasa gue pakai Rufus, tapi karena ini di macOS, jadi ya gue pakai Balena Etcher aja. Nah, kalau udah, kalian tinggal masuk ke aplikasi Balena Etcher-nya ya. Dan habis itu select ISO Linux Mint-nya. Kalau udah di-select dan ke-detect, kalian langsung aja pilih USB drive kalian. Sebelum kalian pencet select, pastiin USB-nya ini udah nggak ada data-data penting ya, soalnya bakal langsung dihapus semua. Kalau udah selesai, kalian langsung aja pencet tombol flash-nya dan nunggu sampai prosesnya selesai. Kalau USB kalian udah siap, langsung aja kalian colok ke laptop yang mau diinstal Linux-nya. Langsung aja ke menu recovery dan pencet Advanced Startup. Abis itu ke menu Troubleshoot, Advanced Option, dan UEFI Firmware Settings. Harusnya nggak lama kalian udah di BIOS ya, dan di sini kalian cuma perlu satu hal aja. Pastiin boot device kalian udah di prioritas utama. Kalau kalian ngelakuin semua itu dengan benar, harusnya setelah restart kalian bakal langsung disambut sama opsi Start Linux Mint, dan di situ kalian tinggal pencet Enter aja. Setelah nunggu bentar, harusnya kalian langsung dibawa ke installer Linux Mint. Nah, uniknya sebelum install, di sini kita bisa langsung coba Linux Mint-nya ya. Jadinya kita bisa dapat gambaran UI dan performanya. Terus cara installnya gimana dong? Nah, kalian tinggal klik aja icon CD yang ada di kiri atas desktopnya. Harusnya nggak lama bakal muncul pop-up instalasinya. Pertama-tama kalian bisa pilih bahasa yang mau kalian pakai, abis itu keyboard layoutnya. Next, kalian bisa pilih mau connect wifi atau enggak buat ngebantu proses instalasinya. Pilih iya aja buat install multimedia codec, dan setup secure boot password kalian. Abis itu, ada dua jenis instalasi yang perlu kalian perhatiin nih. Dual boot, yang dimana kalian bisa balik ke Windows lagi dan file-file kalian tetap aman, atau hapus seluruh data di drive kalian dan install Linux Mint sendiri aja. Di sini, gue bakal pilih yang hapus semua data biar hard drive gue seluruhnya bisa dipakai sama Linux-nya. Habis itu tinggal pilih region dan setup akun dan passwordnya. Udah, kalian tinggal tunggu aja sampai Linux Mint-nya keinstall dan kalian udah bisa pakai Linux Mint. Intinya ya, dari gua, kalau kalian ada laptop nganggur yang emang udah lemot banget dan jarang dipakai,
Coba aja deh install Linux dulu. Gratis, supportnya lama, dan yang paling penting bisa bikin laptop kalian kerasa baru lagi. Apalagi sekarang tuh Linux udah user-friendly banget ya, dengan berbagai macam aplikasi yang jujur berguna banget buat user-user yang baru pindah ke Linux. Kayak Software Manager yang cara kerjanya itu mirip banget sama App Store, kalian tinggal nyari aplikasi yang kalian mau, install, dan langsung bisa dipakai. Update Manager buat nge-update Linux Mint kalian, dan masih banyak tools-tools lain yang juga user-friendly. Nah, menurut kalian gimana nih? Mendingan langsung aja beli laptop baru atau cobain dulu ngakalin laptop lama kalian pakai Linux? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan juga silahkan aja, gue bakal happy banget buat ngejawabin pertanyaan kalian. Kalau kalian suka videonya bisa like dan share, dan kalau kalian pengen nonton video-video kayak gini lagi, bisa tekan tombol subscribe. Semoga kalian makin tahu teknologi. Bye-bye!